Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eling Sampurna, NIM 123808137 dari kelas manajemen RB DKV Tera. Sebelumnya di sini saya ingin membahas tentang manajemen desain usaha bidang kreatif di DKV. Apa aja sih usaha bidang kreatif yang ada di DKV? Terus perusahaan-perusahaan apa yang udah berdiri di Indonesia, baik itu di Indonesia ataupun di luar gitu, bisa jadi tentang studio animasi, studio komik, studio animator, studio foto, percetakan, agensi iklan, dan rumah produksi. Untuk yang pertama, kita bakalan bahas yang dari Lampung dulu. Nih, yang pertama. Di Lampung, dia ada percetakan. Namanya Rush Design Studio. Dia alamatnya di Bandar Lampung. Yang pastinya di Lampung. Jadi Rush Design ini, dia bergerak di bidang desain grafis. Karya-karya mereka tuh ada digital printing. Contohnya kayak invitasi, surat invitation gitu. Terus bisa bikin logo, bikin flyer, baju, bikin banner, spanduk, dan masih banyak lagi. Kalau mau info lebih lanjut bisa datengin ya, nih Instagramnya udah dicantumin loh. Buat yang kedua, nah kali ini kita bergerak di usaha bidang kreatif yang ada di Pulau Sumatera. Yang pertama, ada Unicorn Digital Printing. Unicorn Digital Printing ini dia bergerak di bidang percetakan. Letaknya ada di Sumatera Barat, yaitu di Padang. Ya udah tahu lah ya, percetakan itu pasti cetak-cetak kayak cetak banner, spanduk, stiker, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada Meja Creative Studio. Meja Creative Studio ini, dia itu studio desain. Letaknya ada di Medan. Yang ketiga ada Surya Maxima Fotografi. Dia bergerak di bidang studio foto. Nah, Surya Maxima ini lumayan gede loh guys. Dia letaknya ada di Bandar Lampung, tentunya di Lampung. Dan yang keempat ada Like Comic Studio. Namanya aja juga udah Like Comic, udah tau lah ya, itu pasti studio komik. Dia letaknya di Sumatera Selatan, di Kota Palembang. Lanjut. Nah, berikut ini yang ada di Indonesia nih, ya secara menyeluruh. Yang pertama, ada Prima Grafia. Dia letaknya di Jakarta, Kota Kemayoran. Prima Grafia ini itu percetakan loh guys. Kenapa bisa percetakan? Kebetulan Prima Grafia ini lumayan besar tokonya dan lumayan banyak orang yang tahu untuk percetakannya satu ini. Karena dia itu lumayan lengkap, bisa cetak banner, spanduk, cetak digital printing, di tote bag, hoodie, baju, dan masih banyak lagi. Terus juga di Prima Grafia ini mereka jual alat-alat tulis langsung di tokonya. Terus yang kedua ada Zona Cetak Bandung. Ini percetakan juga sama, cuman bedanya dia ini ada di Bandung. Nggak ada bedanya sama Prima Grafia. Yang ketiga ada MSV Studio Yogyakarta. MSV ini studio animasi. Buat yang nggak tahu, MSV Studio ini karyanya paling bagus. Yang paling terkenal itu ada namanya Battle of Surabaya. Kalian pasti tahu dong sejarah-sejarah Indonesia. Nah, MSV ini buat salah satu karyanya Battle of Surabaya. Sayangnya nggak ditampilin di Indonesia, malah ditampilin di Amerika. Tapi seharusnya kita bangga lah ya. Tuh Battle of Surabaya bisa tampil di kancana internasional. Terus yang keempat. Yang keempat ada Infinite Framework Studios. Dia nih studio animasi juga, cuma bedanya dia ada di Batam.
Sebenarnya Infinite Framework Studios ini anak perusahaannya. Dia ada cabang di Batam. Kalau pusatnya itu dia ada di Singapura. Yang kelima, W Studio. W Studio ini ada di Jakarta Barat. W Studio ini studio foto. Studio foto, W Studio ini lumayan terkenal karena udah banyak selebgram atau artis yang banyak promosiin kali ya, dan kualitasnya juga udah hype, makanya banyak selebriti yang tertarik sama W Studio ini. Terus yang keenam, Hai Bali Studio. Hai Bali Studio ini studi foto, cuman dia adanya di Bali, Denpasar. Dan Hai Bali ini banyak yang tertarik ke Hai Bali dengan turisnya, terus yang ada di Bali pastinya. Yang ketujuh, ada Bithor Creative Agency. Bithor Creative Agency ini dia itu ada agensi iklan. Agensi iklan dari Indonesia. Bithor ini lumayan gede loh untuk agensi iklan. Karyanya pun juga udah banyak. Yang ke-8 ada Next Digital. Next Digital ini agensi iklan juga. Yang karya Next Digital yang paling terkenal itu banyak. Mereka kerjasama sama Samsung, terus Sumarecon, banyak lagi. Yang ke-9, Miles Film. Miles Film ini rumah produksi. Kalian tahu dong pastinya rumah produksi. Karya Miles Film ini bagus. Dan mereka banyakkan tayang di bioskop. Kalau nggak salah sih. Terus yang ke-10 ada Visinema Pictures. Rumah produksi juga. Visinema Pictures ini sama kayak My Film, cuman bedanya di lebih terkenal Visinema kayaknya. Nah, terus ini ada usaha bidang kreatif di Asia, Eropa, dan Amerika. Yang pertama ada Walt Disney Animasi Studio yang letaknya di California, Amerika. Yang kedua ada Pixar di Amerika. Yang ketiga ada Sony. Yang keempat ada Warner Bros. Yang kelima ada DreamWorks. Yang keenam Universal Studio. Yang ketujuh ada MAPPA. Kalian pasti kenal MAPPA. Yang nonton Shingeki no Kyojin pasti kenal MAPPA. Yang ke-8 ada Toei Animation. Yang ke-9 ada Sony. Yang ke-10 ada Oriental Light and Magic Ink. Terus kita lanjut nih. Ini studio animasi. Studio animasi yang pertama itu ada DreamWorks. DreamWorks, dia lokasinya di Amerika. Link websitenya bisa kalian datangi sendiri di www.dreamworks.com. Nah, dari struktur organisasi DreamWorks sendiri, mereka itu punya film director and production, musik eksekutif, and executive, chief creative officer, dan CEO-nya. Karya dari DreamWorks ini udah banyak. Yang paling ngehits itu pastinya Toy Story, Kung Fu Panda, Shrek, Madagascar, dan masih banyak lagi. Untuk alur kerja dari DreamWorks sendiri, divisi animasi diputar kembali menjadi perusahaan publik bernama DreamWorks Animation Inc. pada tanggal 27 Oktober 2004. Katzenberg memimpin divisi baru tersebut, sementara Spielberg dan Niven tetap berada di perusahaan ini sebagai investor dan konsultan. DreamWorks Animation ini juga mewarisi kepentingan DreamWorks. Mereka membuat kesepakatan dengan mantan perusahaan induk mereka untuk mendistribusikan semua film mereka sampai mereka menghasilkan 12 film baru pada tanggal 12 Desember, di mana ke-12 film baru telah diproduksi. Nah, cara promosi DreamWorks nih, mereka bikin trailer film. Terus, mereka mendistribusikan film yang udah mereka buat untuk diangkat ke bioskop. Terus yang kedua, ada agensi iklan. Agensi iklan ini saya pakai Next Digital. Next Digital ini ada di Jakarta Barat. Kalau mau dikunjungin bisa ke Next Digital Koit ya. Nah, struktur organisasi dari Next Digital ini adalah Head of Sales, Direktur, dan CEO. Karyanya mereka itu ada SEO Management, Digital Marketing, Social Media Marketing, dan juga Web Development. Alur kerja dari Next Digital sendiri ini juga beda dari yang lain. Mereka unggul di pelayanan business development. Konsep yang mereka pakai juga menjadi kunci utama. Mereka bisa kerjasama sama perusahaan besar, perusahaan yang bekerja sama dengan mereka itu mengandalkan fokus pada sampai result.
Terus cara promosi dari Next Digital sendiri, yaitu mereka mengenalkan konsep digital marketing yang berbeda dari agensi iklan yang lain. Yang ketiga ada rumah produksi. Nah, rumah produksi ini ada MD Entertainment. Pasti pada tahu lah ya MD Entertainment. Mereka kan produksi sinetron yang lumayan terkenal. Sama film-film series yang diangkat dari novel ataupun Wattpad. Lokasi MD produksi ini dia ada di Jakarta Selatan. Yang mau cek itu bisa ke link websitenya. Struktur organisasi dari MD Production sendiri ini ada direktur dan CEO, karena sebelumnya MD Entertainment ini dipimpin sama 2 orang, ayah dan anak, tapi mereka turun dari jabatan kepemilikannya dan sekarang dipimpin sama direktur. Karya dari MD Entertainment ini banyak ya, banyak banget, dan itu mereka bakal pasti ngehits. Apalagi Layangan Putus sama My Lecture Husband. Alur kerja dari MD Entertainment ini memproduksi karya secara bercala, tapi dengan kepastian bahwa karya yang akan dibuat mampu menghibur penonton. Cara promosi mereka yaitu lewat trailer dan pengangkatan film ke bioskop, serta siaran televisi. Yang keempat, ada percetakan. Percetakan yang saya pakai itu ada Primagrafia. Primagrafia udah jelasin dong dari yang tadi. Dia letaknya di Kemayoran. Websitenya www.primagrafia.co. Nah, struktur dari Primagrafia ini cukup simpel. Sebenarnya strukturnya cuma CEO, tapi karena semakin besar perusahaannya, mereka CEO-nya sendiri ini dia makin lama makin punya banyak pekerja, jadi sepertinya banyak yang stuck. Karya dari Primagrafia ini sendiri adalah large format, digital print, offset, komputer to film, komputer to plate, design, finishing, dan love story photobook. Alur kerja dari Primagrafia ini adalah memproduksi barang digital printing. Cara promosi mereka itu promosi lewat media sosial, dan mungkin dari beberapa orang ada yang udah tahu seberapa bagus sih hasil dari Primagrafia ini. Terus yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima itu adalah freelancer. Freelancer sendiri saya ngambil dari Sakimichan. Kalian yang tahu yang ngerti ilustrator kayaknya pasti tahu Sakimichan lah ya. Sakimichan itu nama aslinya Yuang. Dia ada keturunan Cina ya. Tapi dia orang Kanada. Kalau mau cek bisa cek Instagramnya Sakimichan. Nah, Sakimichan itu dia punya Instagram, Patreon, Twitter, DeviantArt, dan masih banyak lagi. Dia struktur organisasinya individu. Oh iya, jelas individu. Dia kan freelancer. Karya-karya dari dia ini dia ilustrator, content creator, sama animator. Kalau alur kerjanya sendiri dia buka Patreon sama jual merchandise atau open komis mungkin untuk yang mau. Yang keenam ada rental. Rental ini namanya sewa kamera. Letaknya di Jakarta Pusat. Websitenya di sewakamera.com. Struktur organisasinya pemilik, customer service, admin, medsos. Mereka ini merental kamera customer, promosinya lewat media sosial. Dan yang ketujuh, yang terakhir nih, ada seller. Ini seller terbesar di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Gramedia? Gramedia. Kepemilikan Gramedia ini ada di bawah anak perusahaan Kompas. Lokasinya kayaknya seluruh di Indonesia ya. Cuman saya di sini milih DKI Jakarta karena saya di Jakarta. Yang dekat rumah aja. Kalau mau link websitenya bisa ke gramedia.com. Terus struktur organisasinya ini ada CEO, pemilik, customer service, staff, dan yang pastinya paling banyak itu adalah staff. Karya mereka itu ada paling besar, mereka memproduksi buku dan jual barang kebutuhan sekolah seperti kayak pensil, alat lukis, gambar, pulpen, dan masih banyak lagi. Sebenarnya alat olahraga juga mereka jual. Alur kerjanya juga mereka memproduksi buku, menerbitkan buku secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu tuh usaha di bidang kreatif, desain, komunikasi visual. Ada 7 ya. Sebenarnya kalau diulas lagi masih banyak, tapi yang secara garis besar aja ini dijelasin.
Ya, terima kasih. Kalau ada salah dari pengucapan yang sudah saya pakai selama menjelaskan tadi, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.